masing-masing. Kalian harus tetap saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya agar kalian bisa mengalahkan sistem 666 itu nantinya. Aku menyampaikan hal ini karena aku sangat engkau sangka-sangka. Jaga-jagalah ke depannya, karena engkau tidak tahu ada tsunami yang akan hadir di tengah-tengah kalian, yang menandakan bahwa manusia harus kembali ke hadapannya yang esa untuk memperoleh kehidupan di masa yang akan datang. Di sini juga lagi hujan deras, maka kalian harus berpindah tempat untuk memposisikan diri kalian supaya kalian bisa mendengarkan suara kebenaran itu langsung. Karena rata-rata mereka yang menyuarakan kebenaran adalah produksi bakso ataupun hal-hal jasmani yang menyangkut kehidupan mereka. Tetap berjaga-jaga supaya kalian tidak takut, tidak khawatir akan apa yang akan segera terjadi. Yaitu dengan berpuasa supaya kalian bisa memahami apa yang terjadi di dunia ini.
engkau saja tidak pernah bersaksi, di saat engkau tidak pernah mengenal makhluk ciptaan Tuhan, harusnya engkau tidak pernah membedakan, melainkan engkau harus tetap rendah hati supaya kalian bisa membedakan apa yang ada di sekitar kalian. Jangan lagi ada berhala di rumah kalian. Segala berhala patung segeralah hancurkan, supaya kalian tidak tertawan roh kalian kepada mereka para berhala. Karena pada akhirnya engkau akan berterbangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah hendak engkau takut, janganlah engkau hendak khawatir, karena Dia sudah ada di tengah kita para manusia. Kepunyaanmu, tetapi harta itu sebenarnya akan lenyap dari muka bumi ini, karena engkau terlalu membangga-banggakan. Aku menyampaikan hal ini karena aku sungguh mengasihanimu, mencintaimu, bahkan aku menyayangimu. Untuk itu aku bersuara, aku keluar untuk bersuara, supaya kalian tidak terjebak oleh sistem 666 itu. Tetaplah jangan kalian takut, atau janganlah kalian ragu akan isu-isu itu. Mereka hanya mengingatkan untuk lagi membuat kalian berujung pada dunia perfaksian, karena dunia ingin membuat kalian genosida. Itu yang akan terjadi. Aku kembalikan kepada hatimu, apakah engkau percaya atau tidak. Itu kembali
Yesus Kristus akan selalu, karena Yesus Kristus akan selalu, apa ya aku sampaikan, ini adalah untuk kebaikan kalian semua. Walaupun kalian tidak mempercayai apa yang sudah aku katakan, tetapi aku sudah merangkul kalian tanpa kalian sadari. Janganlah kalian pernah untuk terjadi ke depan menurut hati masing-masing pribadi, entah mau percaya ataupun tidak. Janganlah engkau takut atau bimbang atau khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depannya di dunia nyata, tetapi hendaklah engkau bersyukur, bersukacita bahwa nyawamu sudah dan masih dalam 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 dan masih. Tolong Bu Chan Lorina gantikan aku untuk berbicara ya, karena di sini mati lampu ya, mati listrik ya, untuk sementara waktu. Shalom Elohim, Pangeran Ilahi. Karena di sini lagi hujan derasnya. Haleluya. Ini baru Sudah nyala listriknya. saja nyala loh. Ini Pangeran. Tuhan Elohim, Pangeran Ilahi, salam hormat, mempelai. Pangeran sudah
lampu sudah nyala ya. Kami rindu mendengar sampaikan. Karena di sini tuh hujan deras ya, hujan kencang angin ya, maka mau tidak mau ya aku harus live ya, karena kan ya memang disuruh live ya. Padahal aku itu sudah mau istirahat ya sebenarnya. Sudah stabil Pangeran, sudah bagus, jelas suaranya sekarang. Haleluya. Iya, tolong Bucan Lorina untuk menggantikanku saat ya, karena aku ingin ke belakang untuk ke toilet ya. Karena ya dari tadi apa ya namanya juga semuanya kan harus tetap terjaga ya. Aku juga cuma ikut apa yang harus disampaikan ya di saat live ya. Tidak mungkin aku memberontak atau membangkang apa yang harus disuarakan. Di Amerika itu kan sebenarnya kan api itu belum bisa padam ya, karena dari California atau dari Los Angeles itu sudah berpindah kepada kota New York ya, karena api itu tidak bisa dipadam. Tuhan banggakan nama Tuhan itu sendiri, itu yang terjadi di sana. Karena itulah api itu menyala-nyala atas kota mereka, atas rumah mereka. Di sini sedang hujan deras ya, jadi ya sinyalnya tidak begitu mendukung ya, putus-putus mungkin suaranya atau videonya. Maka aku membutuhkan yang lain untuk bisa menghandle channel ini, menghandle akun ini supaya tidak terputus-putus jaringannya.
Amerika itu apinya dari kota ke kota itu pindah ya, tidak bisa berhenti di California atau di Los Angeles saja ya, tapi sekarang berpindah kepada kota New York untuk api yang selanjutnya. Ketika api itu sudah bosan ya, sudah bosan di Amerika, mereka akan pindah ke Italia, Vatikan, dan Asia sudah, Amerika sudah, Eropa sudah ya. Sekarang berpindah kepada Vatikan, menuju ke sana. Itu yang akan terjadi. Sebenarnya hari ini tuh aku istirahat ya, tapi roh itu sudah mengatakan bahwa aku harus muncul ya. Padahal aku sangat capek ini. Tapi ya bagaimana, aku tidak bisa untuk menolak ajakan roh itu untuk menyuarakannya. Harus aku suarakan supaya roh itu tenang ya. Karena aku hanya menurut apa yang roh itu sampaikan, apa yang roh itu katakan ya, supaya aku bisa menyuarakan. Karena sebenarnya kemarin itu sudah mau aku katakan ya, bahwa kebakaran itu tidak akan berhenti di satu kota itu ya, di satu wilayah regional California ya. Dia akan ke kota yang lain, ke wilayah yang lain, yaitu New York. Tapi ya karena saat itu aku sangat capek ya, jadi aku beristirahat begitu. Karena apa yang aku sampaikan, apa yang aku katakan itu akan terjadi. Itu yang jadi masalah ya. Karena api itu tidak bisa berhenti ya. Suka elemen api itu ya. Api itu kan simbol bahwa manusia itu suka menghujat pekerjaan Tuhan, suka menghina pekerjaan Tuhan, suka dengan tidak kepercayaannya kepada Tuhan ya. Makanya timbullah api, timbullah kebakaran. Kebakaran itu bukan lagi kebakaran yang biasa saja, tapi kebakaran yang amat sangat di luar logika manusia ya. Makanya aku menyampaikan hal ini supaya kalian bisa mendengarkannya. Karena banyak sekali mereka artis-artis atau pemeran film atau aktor atau aktris ya, secara memainkan film mereka yang memang bagus, tapi di dunia nyata pada akhirnya mereka pada menangis karena rumah harta mereka, mobil mereka sudah pada melayang karena kebakaran. Itu yang terjadi.
mereka para aktor itu kan terlalu pintar ya memerankan drama mereka di dunia perfilman ya, sampai mereka lupa itu bahwa rumah mereka sudah kebakaran. Itu yang terjadi sebenarnya ya. Sebenarnya aku tuh sudah mau istirahat ya, tapi roh itu menyuruh aku untuk live ya, untuk muncul ya. Padahal aku sudah mau tidur, mau istirahat ya. Apa yang menyampaikan apa yang roh itu ingin katakan ya, begitu. Padahal aku sudah nyaman dinampubkan oleh bantal ya. Dan Amerika itu kan sedang digoncang oleh elemen angin dan udara ya. Setelah itu baru-baru ini kan digoncang oleh elemen api ya. Itu baru digoncang 2 elemen saja, mereka sudah kocar kacir ya. Harusnya kan belum lagi elemen air atau elemen yang lain ya. Jadi mereka tambah kocar kacir. Itu yang terjadi di Amerika ya. Setelah Amerika ya, kita akan menuju ke Italia, Roma ya, Vatikan ya. Ya kita tunggu saja beritanya yang akan terjadi di Vatikan ya. Seperti apa ya. Sebenarnya aku tuh tidak tega ya menyampaikan apa yang harus dipesan dari dunia ilahi ya. Tapi ya kita lihat saja nanti di berita itu, supaya manusia itu kan baru percaya bahwa semua murka Tuhan itu terjadi ketika sudah masuk di postingan berita ya. Ketika aku berbicara atau menyampaikan kan mereka belum sadar, belum menyadarinya ya, belum percaya. Mereka baru percaya bahwa berita itu terjadi di media-media sosial, di televisi ya, tentang suara yang memberitakan berita tentang kota tersebut, negara tersebut, gitu. Aku tadi itu sudah mau tidur sebenarnya, tapi disuruh keluar ya, disuruh muncul ya, untuk ya disuruh live ya, maksudnya untuk mengingatkan yang masih berada di sekitaran Vatikan atau di sekitaran Italia atau di mereka yang tinggal di Amerika atau di New York tentunya ya. Itu kan sedang api itu berjalan di sana ya. Api, elemen api itu baru elemen api ya, belum elemen yang lain seperti air, tsunami itu belum ya, itu baru api loh. Api saja sudah meluluh lantakan kota itu ya, sudah meratakan kota itu ya. California saja sudah rata ya, karena ya memang sudah saatnya ya. Banyak manusia yang tidak menerima ya, menghujat Tuhan ya. Maka dari itu ya, kemarin itu api sudah turun di California, di Los Angeles itu ya, dan sekarang berpindah ke New York ya. Sebenarnya aku kemarin itu mau sampaikan, tapi aku kasihan ya mau menyampaikan ya kejutan saja bagi New York ya, supaya mereka itu
tanpa aku kabar itu mereka sudah kocar kacir ya. Gitu. Karena memang ya waktunya sudah, itu hadiah dari Tuhan alam semesta untuk Amerika ya, untuk presiden terbaru ya. Karena ya itu sudah ditentukan dari sananya ya. Aku kan hanya menyampaikan apa yang harus aku sampaikan, tidak mengurangi, tidak melebihi apa yang aku katakan. Begitu. Itu yang sedang dialami di kota New York itu. Padahal kota New York dengan Los Angeles itu jauh ya, dari ujung ke ujung ya. Tapi masa apinya bisa pindah ke New York, itu kan manusia sudah pada bingung ya. Karena memang kota itu kan sangat amat begitu najis ya, diukur dengan tali sifat ya, tanpa manusia itu sadari. Makanya aku harus muncul lah itu, padahal udah siap-siap mau tidur ini. Ya harus nurut ya, semuanya itu gimana ya. Kalau aku tidak muncul ya, walaupun ini hari Minggu ya, hari kebebasan, hari independen ya, tapi ya sudah, aku harus keluar ya, walaupun di malam hari ya. Aku sudah enak-enak mau tidur ya, mau menikmati hari santai ya, tapi aku harus suruh menyampaikan untuk keluar ya. Harus taat ya. Jadi manusia itu harus apa ya, walaupun di saat kita santai mau tidur, bahkan mau sakit sekalipun ya, kalau itu perintah kita suruh menyampaikan ya menyampaikan, tidak bisa kita membangkang atau memberontak ya, karena kita kan sudah berjalan di arus kebenaran ya, di dalam kebenaran itu sendiri. Itu yang ingin aku sampaikan ya. Dan kemarin aku juga tidak menyangka bahwa gajah-gajah itu pada keluar ya di pemukiman warga ya. Padahal aku hanya bercanda ya itu. Selebihnya ya ular itu juga pindah ke kamar-kamar orang-orang yang di dekat sawah atau hutan ya. Mereka ular itu kan seperti ular anaconda, ular kobra kan sudah pada pindah ke mengungsi di kamar-kamar ya, karena ya kamar itu sudah dianggap oleh mereka itu suatu kenyamanan ya, karena di alam liar itu mereka bisa ditangkap dan dijadikan rica, makanya mereka pindah ke kamar, ke ruang di mana mereka itu bisa bersembunyi ya. Begitu. Di sini tadi itu hujan seharian ya, jadi sinyalnya itu tidak menentu ya. Tapi karena aku disuruh keluar ya keluar ya. Tidak mungkin aku membantah ataupun memberontak ya. Karena aku tuh kan anak yang taat ya. Jadi apa yang diperintah ya aku harus keluar ya. Karena untuk menyampaikan apa yang terjadi ya. Begitu. Karena semua itu kan aku percaya seperti ini kan juga karena dia Bapakku yang di surga yang memberikan cahaya supaya aku itu tetap muncul dan bersaksi tanpa manusia itu sadari. Walaupun
aku itu sudah menerima tanda ya. Tapi kan pembuktian itu kan melalui cahaya ya. Dengan cahaya yang muncul kan, walaupun sudah menerima tanda itu tetap saja bercahaya ya, tanpa manusia itu sadar. Dan bagi kalian yang masih di Amerika ataupun di Italia, berjaga-jaga. Dan di Italia itu kan menyusul ya, bencananya itu menyusul ya, entah itu tsunami, entah itu gempa, entah itu angin, kan itu ya perkara mereka yang berada di Italia. Aku hanya menyampaikan ya, berjaga-jaga. Di Amerika saja api itu belum berhenti ya. Dari Los Angeles, California itu sudah pindah ke New York ya. Padahal jaraknya itu dari ujung ke ujung. Kalau di logika itu api itu, masa ya api bisa pindah dari ujung ke ujung, kan sakit itu kepala kalau dipikir secara logika ya. Padahal itu jaraknya ya sangat amat jauh ya, dari Los Angeles ke New York ya. Tidak bisa di logika ya. Akal sehat pun kadang bisa pusing ya, karena tidak bisa terselami ya. Jaraknya itu sangat amat jauh ya, dari ujung ke ujung. Api itu pindah ya, elemen api itu pindah dari Los Angeles ke New York ya. Dan api itu belum berhenti loh, sampai elemen api itu benar-benar terpuaskan ya, terakreditasi katakanlah. Jadi di Los Angeles itu api belum selesai sudah pindah ke New York ya, dan sekarang berjalan ke Italia, Vatikan ya. Entah itu api, entah itu gempa bumi, entah itu angin, kita lihat saja beritanya ya. Aku kalau menyampaikan hal itu tuh kadang kasihan ya. Jadi ya biarlah berita itu yang menyampaikan dengan sendirinya apa yang akan terjadi di Italia, Roma, Vatikan ya. Karena kemarin aku sudah menyampaikan api terjadi di puluhan ribu rumah, di ratusan ribu rumah ya. Padahal baru malam itu, paginya sudah terjadi tuh. Jadi kan mendingan aku diam saja ya, istirahat saja, biarkan berita itu yang menyampaikan dengan sendiri. Karena aku pribadi itu tidak tega ya untuk membukakan semuanya itu ya. Karena semuanya itu kan hilang ya. Entah harta, entah rumah, entah mobil mewah, entah barang-barang yang sudah dikoleksi di dalam rumah. Semua lenyap dalam sekejap, dalam api ya, dalam elemen api ya, tanpa manusia itu sadari. Padahal hari-hari sebelumnya itu mereka sudah live, bikin video, bikin bikin happy, bikin kesenangan ya dalam live, seperti artis yang Paris Hilton atau yang Will Smith yang suka memerankan drama perfilman ya. Mereka, rumah mereka hangus dalam sekejap begitu. Aku sendiri tuh kalau melihatnya tuh ya kasihan
sebenarnya, tapi mereka itu kan di dalam penghargaan film kemarin kan menghujat dan menghina nama Tuhan, nama Yesus Kristus ya. Jadi ya belum ada sehari atau 2 hari ya turun itu api itu di dalam kota mereka, rumah mereka ya. Karena itu hukum tabur tua ya. Aku sudah menyampaikan bahwa karma itu dibayar lunas, dibayar tuntas di tahun 2025 ya. Terserah kalian mau percaya atau tidak ya. Tapi aku sudah menyampaikan hal ini ya, bahwa kefasikan itu akan terbongkar dengan sendirinya. Entah itu terbongkar dari sahabat atau teman dekatnya ataupun mereka yang berada di sekitarnya, belum lagi tersampaikan oleh media-media. Itu yang akan terjadi ya. Karena 2025 ini banyak pada orang-orang itu kaget ya, kok bisa sih aib atau dosa ataupun yang tersembunyi itu bisa tersingkapkan tanpa mereka sadari, karena mereka sudah terlelap tidur yang amat sangat ya. Makanya kefasikan itu terbongkar dengan sendirinya. Sebenarnya malam ini itu aku pengen istirahat ya, tapi ada suara roh yang mengatakan bahwa aku harus live loh. Untung saja aku belum tidur loh, karena ya istirahat kan bergerak di dimensi, di multidimensi itu kan sangat capek ya di tubuh jasmani ya. Harus menyuarakan, harus menjadi perantara antara dunia, antara dimensi manusia dengan dimensi manusia ilahi ya. Menguras banyak tenaga, menguras banyak energi ya. Jika sudah masuk di multidimensi ya, antara dimensi ilahi, dimensi manusia dan dimensi alam kubur ya. Mau tidak mau ya harus taat, karena ya aku sudah dikasih cahaya, sudah diberi cahaya oleh sang ilahi, oleh sang sumber cahaya. Makanya aku harus keluar untuk menyuarakan kebenaran ya. Karena dari dulu memang taat ya. Aku tuh lebih berat kepada dunia ilahi daripada dunia manusia, dunia enam ya, dunia yang penuh dengan keabunawasan ya. Karena aku pribadi itu sebenarnya sudah males ya ngurusin dunia manusia ya, karena ya memang kalang kabut ya, sudah kocar kacir, sudah kacau balau ya di dunia manusia ini sebenarnya, tanpa manusia itu sadari. Belum lagi nanti gunung-gunung itu pada meletus ya, manusia itu sudah berteriak ya, tanpa aku harus mengatakannya. Itu di sini aku lihat di dunia sana itu manusia itu sudah lari ke sana kemari karena gunung itu meletus ya. Padahal itu kan seleksi alam ya. Mereka yang baik ya tetap hidup, mereka yang tidak bisa beradaptasi,
tidak bisa menjadi manusia cahaya dan bekerja sama dengan alam semesta ya tersingkir ya. Begitu. Padahal aku itu sebenarnya baru muncul itu setelah gempa yang mega dahsyat ya. Pulau-pulau terbelah itu sebenarnya aku baru muncul ya, tapi ini sudah apa ya, terlalu dini aku muncul ya. Harusnya nanti kalau sudah pulau terbelah, manusia sudah pada tidak punya tempat tinggal, tidak punya bahkan pengungsian itu banjir loh. Itu baru aku sebenarnya muncul ya. Ini sebenarnya sudah terlalu cepat ya aku muncul ya. Harusnya kan aku muncul itu di saat pulau sudah terbelah, manusia sudah pada hilang kewarasan, sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kemunafikannya, sudah tidak bisa lagi apa ya, semua yang sandiwara manusia itu berbuat itu aku sebenarnya baru muncul di saat itu ya. Tapi ini sudah dipercepat ya, aku nggak tahu ya rencananya bagaimana ya. Yang terpenting aku tuh taat ya, apa yang harus disampaikan, apa yang seharusnya aku keluar di dunia ini. Padahal aku tuh pengen masih santai-santai istirahat, menikmati es teh, menikmati wedang roti atau wedang seri atau jahe ya. Tapi ini aku disuruh keluar coba untuk menyuarakan yang seharusnya manusia itu harus persiapkan gitu. Karena saat aku muncul itu para mempelai, para saksi-saksi, para tua-tua itu mereka dalam kondisi ketakutan ya. Makanya aku disuruh muncul lebih awal ya, supaya mereka tuh hati mereka tuh tenang ya dengan apa yang aku sampaikan ya. Supaya apa yang aku sampaikan itu di dalam hati mereka itu sudah terjamin ya, sudah ada damai sukacita ya. Walaupun hidup mereka itu penuh dengan kesusahan, tapi ketika aku berbicara kan mereka itu bisa terhibur ya, begitu. Karena pada umumnya itu manusia itu sudah pada ketakutan, pada khawatir ya di tahun ini, tapi mereka menyembunyikannya ya, rasa khawatir, rasa ketakutan mereka ya. Dan mereka itu berbalik untuk tidak menyampaikan rasa khawatir, rasa ketakutan mereka ya. Padahal manusia itu kan sebenarnya manusia yang lemah ya. Mereka membutuhkan pengharapan pada Tuhan, supaya Tuhan itu memperhatikan hidup mereka, supaya Tuhan itu mensupport hidup mereka gitu. Banyak bencana-bencana terjadi, banjir bandang, angin puting beliung. Mereka sebenarnya sudah pada sadar ya, tapi mereka itu cenderung diam ya. Bahkan mereka yang sudah menerima bisul itu mereka cenderung diam ya, karena sudah malu ya. Masa aku bisa terkena bisul? Masa dari wajah, dari tangan, dari kaki, bahkan dari payudara mereka itu muncul bisul kan, tanpa mereka sadari. Mereka itu menyangkal ya,
bisa kena bisul. Tapi mereka itu tetap diam ya. Mereka itu tetap tidak mau menyuarakan bahwa mereka terkena bisul ya. Karena mereka itu malu ya mengalami situasi yang seperti itu ya. Mendingan mereka itu diam, tidak memposting apa yang mereka alami ya, tanpa manusia lain itu sadar ya. Padahal mereka sendiri itu sedang Tidak kata pula kalau dia kasih es krim kan punya hujan. Tidak kata pula kalau dia kasih es krim kan punya hujan. Tidak kata pula kalau dia kasih es krim. sinyalnya tidak begitu bagus ya di sini karena hujan ya. Tetapi tetap aku sampaikan ya. Barusan tadi restart dengan sendirinya ya. Barusan tadi restart dengan sendirinya ya. Di sini tadi tuh dari jam 6 maghrib itu sampai jam 8, jam 7 itu mati lampu ya, mati listrik ya. Makanya aku pengen istirahat tapi disuruh untuk live sama roh dari dunia ilahi ya. Mau tidak mau ya aku harus nurut ya, karena kan dari dulu kan aku itu selalu nurut ya. Kalau
tidak bisa aku menolaknya ya, supaya manusia itu bisa kembali lagi kepada dunia ilahi ya, kepada kodratnya menjadi manusia cahaya. Karena sebenarnya itu aku pengen bersantai-santai, tidak ingin membahas masalah bencana, masalah murka Tuhan ya. Kemarin saja baru membahas tentang api saja, paginya besoknya sudah terjadi. Jadi kasihan ya kalau misalnya aku sampai membahas itu semua lagi ya, dan membuat dunia itu kocar-kacir hanya karena elemen api ya. Padahal itu kan, elemen api itu kan bekerja dengan sendirinya ya, karena memang sudah waktunya elemen api itu membakar semua bentuk kefasikan ataupun keserakahan manusia ya, tanpa manusia itu sadari ya. Aku hanya taat ya kepada dunia ilahi, apa yang dunia ilahi ingin sampaikan ya, aku sampaikan ya. Karena tubuh ini kan hanya dipakai untuk menyuarakan apa yang dunia ilahi itu inginkan ya, tanpa aku sadari, tanpa aku itu tersadar ya. Bahkan aku menyampaikan hal ini kadang-kadang tidak terlintas apa yang harus aku sampaikan ya. Jadi di luar konteks bahwa itu semua ada di dalam pikiranku ya, melainkan ya bukan lagi aku yang berkata-kata lagi, melainkan dia sendiri yang berkata-kata ya. Karena semua itu terjadi bukan aku yang berkata-kata ya, tapi sudah dia yang berkata-kata ya. Karena apapun hidup di dunia ini kan karena kehendaknya dia supaya semua kebenaran itu disampaikan ya. Mau percaya atau tidak percaya ya, itu kembali lagi kepada hati masing-masing pribadi ya. Aku hanya menyampaikan saja ya, tidak terikat dengan hal-hal dunia, dengan mamon, dengan rumah, dengan mobil, dengan segala hal yang ada di dunia ini. Aku hanya menyampaikan hal ini, dan aku pun juga tidak lebih besar daripada pendeta ataupun romo ataupun kardinal atau bahkan paus ya. Aku hanya manusia biasa yang disuruh untuk menyampaikan kebenaran ya. Ya istimewanya karena ada cahaya, makanya aku bisa menyampaikan semuanya ini. Cahaya yang muncul dari dalam hati, yang membuktikan bahwa hati, perkataan, bahkan tindakan itu sinkron ya. Makanya cahaya itu membuktikan bahwa seseorang itu bisa menyelaraskan antara apa yang dia ucapkan, apa yang hati rasakan, dan apa yang tindakan itu berbuat. Itu dibuktikan dengan munculnya cahaya. Tanpa ada cahaya, manusia itu tidak bisa memungkiri ya. Cahaya itu kan seolah-olah bahwa manusia itu sudah tidak lagi hati mereka bermasalah ya, tidak lagi iri,
dendam itu ada di dalam dirinya, di dalam hatinya. Makanya cahaya itu muncul, makanya lampu itu bisa berkedip, lampu itu bisa menyala-nyala, karena apa yang dikatakannya, apa yang hati ini rasakan, apa yang tindakannya itu muncul, itu sudah sinergis, sudah selaras ya. Maka muncullah itu cahaya. Aku pun hanya taat ya. Aku tidak pernah memberontak, tidak pernah membangkang, tidak pernah bertanya kenapa, mengapa aku harus bersakti, aku harus muncul di tengah-tengah dunia. Itu aku tidak pernah melontarkan pertanyaan tersebut ya. Karena ya aku hanya taat saja. Dan buat apa aku juga jadi seorang pembangkang? Buat apa aku jadi seorang pemberontak? Karena aku sendiri kan sudah tidak menginginkan hidup di dunia ini ya. Jadi ya apa yang dunia ilahi inginkan ya aku hanya ikut saja. Jadi manusia itu kan sudah dikendalikan oleh roh ya, karena sudah mematikan kedagingan ya, sudah tidak lagi ingin ini ingin itu ya. Jadi apa ya, dunia ini kan hanya sementara. Kita itu kan akan menuju ke bumi yang baru ya, bumi yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselarasan hati nurani, dengan apa yang manusia itu banggakan. Aku hanya menurut, aku hanya taat saja ya. Misalnya dunia ilahi ingin aku keluar di jam ini, di jam itu ya aku keluar saja tanpa harus aku memperhatikan apakah aku sakit, apakah aku tuh sedang istirahat, apakah aku sedang tidur. Ya aku muncul dengan begitu saja ya, tanpa peduli manusia itu sedang melakukan aktivitas apa ya. Karena apa yang sudah ditentukan oleh dunia ilahi, dimensi ilahi itu kan aku hanya mengikut saja apa yang pesan-pesan dunia ilahi itu sampaikan ya. Melalui tubuh ini ya aku hanya taat saja. Kalau engkau ingin apa yang engkau ucapkan terjadi, ya engkau harus berpuasa ya, minimal 5 tahun, 10 tahun, supaya apa yang engkau katakan itu penuh dengan kuasa. Apa yang engkau katakan, apa yang engkau nubuatkan itu terjadi ya. Itu minimal 5 tahun, 10 tahun itu kalian harus berpuasa ya. Pertanyaannya, apakah engkau sanggup berpuasa dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Itu yang jadi pertanyaan ya. Supaya apa yang kalian katakan itu terjadi. Karena proses itu berbeda-beda ya, masing-masing pribadi, masing-masing hati itu berbeda ya. Engkau harus diproses ini itu segala macam ya, sehingga
membuat kalian itu bercahaya, mengeluarkan cahaya yang tidak bisa manusia lain, sembarang manusia itu bisa menampilkan cahaya itu ya. Karena cahaya itu muncul dari hatimu langsung ya. Hatimu itu sudah sinkron antara apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau katakan, sama apa yang engkau kerjakan. Tindakanmu itu apa, maka engkau akan bercahaya. Bagaimana mungkin kau bisa bercahaya apabila hatimu, ucapanmu, bahkan tindakanmu itu tidak sinkron? Apalagi jika engkau sudah berkhotbah, entah itu kalian romo, entah kalian itu pendeta ya, seorang pendeta, seorang romo, tetapi kalian tidak bercahaya dengan jam terbang kalian yang amat sangat tinggi, lalu apa gunanya kalian berkhotbah dengan jam yang amat sangat tinggi dan kalian tidak bercahaya? Bukankah itu adalah hati kalian yang sedang bermasalah, yang membuat kalian itu tidak bercahaya? Jam terbang romo, jam terbang pendeta itu sangat tinggi ya, tetapi mereka tidak bercahaya loh. Ketika menyampaikan firman, ketika mereka menyampaikan renungan, mereka tidak ada cahaya kemuliaan Tuhan. Bagaimana itu? Harusnya kan jam terbang tinggi itu kan mereka bisa bercahaya ya, bisa membuat jemaatnya, umatnya itu terkagum-kagum oleh cahaya ya. Karena mereka sudah lama berkhotbah. Padahal aku yang barusan muncul 1 tahun 2 tahun live atau membuat video, masakan aku bisa mengalahkan mereka? Dan aku sudah menerima tanda loh, menerima tanda dari Lucifer itu sendiri loh, bisa mengalahkan mereka yang DNA murni, yang belum menerima tanda. Itu kan jadi pertanyaan ya bagi mereka sebenarnya. Padahal kita sama-sama manusia biasa, sama-sama makan nasi, sama-sama makan ubi mas, makan ketela, makan singkong. Masa ya perbedaannya sangat amat jauh ya, padahal mereka pelayanan siang malam, tapi mereka tidak bercahaya. Sedangkan aku hanya baru bermuncul 1 tahun 2 tahun dengan postingan awalnya, lalu aku membuat video dan pada akhirnya aku mengeluarkan cahaya. Dan cahaya itu keluar bukan karena diriku ya, karena ya dari dunia ilahi, dari sang ilahi itu sendiri. Itu kan jadi pertanyaan ya. Sedangkan aku tidak menikmati hal-hal dunia, sedangkan mereka menikmati hal-hal yang disuguhkan oleh dunia. Mereka jadi terkenal, mereka jadi tenar, sedangkan aku tidak tenar loh. Aku tidak pernah terkenal, tidak pernah dilihat orang-orang itu wah atau wow ya. Tapi mereka, para hamba-hamba dunia itu, mereka terkenal, mereka memakai jas mahal,
Tapi mereka tidak bercahaya. Bagaimana itu? Itu kan kembali lagi kepada hati mereka ya. Apakah hati, ucapan, bahkan tindakan itu sudah sinkron atau belum? Karena cahaya itu suatu tanda ya, suatu bukti ya bahwa antara hati, ucapan dan tindakan itu sudah sinkron ya. Harusnya mereka lebih bercahaya daripada aku. Tapi kenyataannya tidak ada mereka cahaya. Mereka sudah terkenal, banyak follower, mereka sudah jam terbang, mereka sudah sangat tinggi, sudah jadi pendeta, sudah jadi romo, tetapi mereka tidak percaya. Coba itu kan ada yang salah dengan hati mereka. Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Harusnya mereka kan percaya. Sudah lama mereka tampil di dunia, sudah khotbah sana sini, sudah menjalankan apa yang sudah tertulis di firman Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Coba itu kan jadi masalah ya, meragukan. Padahal ke depan itu mereka yang percaya itu manusia akan mengikutinya, karena ada keunikan ya. Saat mereka menyampaikan sesuatu, mereka percaya. Nah, ini mereka tidak percaya menyampaikan firman Tuhan. Lalu apa yang harus dibanggakan, harus diikuti? Mereka tidak percaya. Itu kan suatu keanehan ya. Saat menyampaikan firman Tuhan itu, manusia itu harus hendaknya itu percaya, karena firman itu sudah tersimpan di dalam hatinya. Bukan firman itu hanya lalu lalang di dalam pikirannya, lalu lupa begitu saja. Harusnya mereka percaya dong. Harusnya lampu itu bisa berkedip juga dong. Lampu saja tidak mau berkedip coba di mereka. Padahal itu benda mati loh. Konfirmasi benda mati itu kan membuktikan bahwa apa yang ia katakan, apa yang ia sampaikan itu selaras ya, itu sefrekuensi ya dengan hati, dengan tindakan mereka. Ketika manusia itu tidak percaya ya, berarti manusia itu hidup dalam kemunafikannya. Mereka hanya pintar untuk menyampaikan bahwa ini yang benar, itu yang salah, tapi mereka tidak menjadi pelaku firman. Antara perkataan, antara tindakan, antara hatinya itu berbeda jauh ya. Makanya mereka tidak percaya. Mereka hanya berkhotbah tentang dunia ya, muter-muter saja di situ saja, tidak bisa tembus di dalam dimensi cahaya, dimensi kasih, dimensi kebenaran. Mereka hanya berbicara itu seolah-olah sekarang disampaikan, besok sudah lupa ya. Karena mereka tidak bisa menjaring jiwa-jiwa. Mereka lebih kepada hawa nafsu mereka, lebih kepada memberi apa yang tubuh ini inginkan, yaitu makanan yang enak. Habis ibadah itu
makan yang dia suka, dia inginkan, maka mereka tidak akan pernah percaya. Maka mereka tidak pernah berpuasa ya. Harusnya manusia roh itu kan manusia yang suka berpuasa ya. Mereka berkuar-kuar mengkhotbahkan tentang menjadi manusia roh, menjadi manusia yang menyalibkan kedagingannya. Tapi pada kenyataannya mereka tidak pernah berpuasa. Bagaimana mereka bisa percaya? Itu yang jadi pertanyaannya kan. Harusnya mereka tuh bisa membuat lampu itu berkedip ya. Padahal itu benda mati ya. Benda mati yang bisa mengkonfirmasikan bahwa antara hati, antara ucapan, antara tindakan itu sudah sinkron, sudah sesuai dengan apa yang alam semesta itu inginkan. Bukan mereka khotbah sana sini dengan jam terbang tinggi tanpa mereka memiliki cahaya. Coba lalu apa yang mau dipertontonkan? Apakah hanyalah bualan saja atau hanya omong kosong belaka? Bahkan ucapannya itu tidak pernah terjadi ya. Manusia yang tidak pernah memiliki cahaya itu tidak akan pernah terjadi ucapannya, karena mereka itu terikat dengan kedagingannya, terikat dengan hal-hal dunia ini ya. Ya entah itu rumahnya, mobilnya, entah itu dia itu fokus dengan merenovasi rumah, fokus dengan apa yang dia makan hari itu, apa yang dia inginkan saat itu kan membuat manusia rohnya itu kan mati ya, terkubur, karena kedagingannya itu lebih tinggi ya, lebih dari apa yang dia inginkan ya. Mereka pintar ya berkhotbah salibkan kedagingan, tapi kenyataannya mereka sendiri tidak pernah berpuasa. Kenyataannya mereka itu lebih menyenangkan kedagingan. Mereka berpesta pora, makan enak segala macam, dan tanpa perlu mereka itu menyalibkan kedagingan seperti apa yang mereka katakan, mereka lontarkan di atas mimbar. Setelah mimbar itu selesai ya, mereka balik ya, hidup dalam keenakan mereka, kemunafikan mereka. Makanya mereka tidak percaya, bahkan lampu pun tidak mau berkedip karena mereka hidup dengan kemunafikan, hidup dengan kesombongan mereka, keangkuhan mereka. Harusnya bukan aku yang berkata ya, harusnya mereka yang punya gelar romo atau pendeta yang mengatakan hal ini. Bukan aku hanya manusia biasa, yang manusia sederhana yang menyuarakan kebenaran. Harusnya mereka yang punya titel jabatan